Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini di siang hari ini, obrolan pas di sini, dan jangan lupa juga untuk Anda selalu tak bosan-bosan kami himbau juga sekarang aktifkan notifikasi tanda lonceng di YouTube channel TVRI Bengkulu supaya dapat update-update ada program-program terbaru apa saja dari TVRI Bengkulu supaya lebih menonton dan juga menambah wawasan tentang seputar TVRI Bengkulu tentunya. Dan di hari ini kita lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan Ibu Debbie, seorang camat dari Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, berarti dengan KDRT yang terjadi yang baru-baru ini, berarti kan dilihat dari sana bahwa adanya, ya bisa dibilang dan tanda kutip ada diskriminasi terhadap perempuan, Bu ya. Yeah. Perempuan yang tidak boleh bekerja, mungkin dari suaminya, dan sehingga pada saat terjadi sesuatu seperti KDRT ini, maka yang dirugikan adalah perempuan. Oke, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai problemnya, Bu? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, saya sebagai pembina di desa 13 desa itu, saya berkoordinasi langsung dengan kepala desa untuk mengintervensi dana desanya dalam hal pemberdayaan. Ya, jadi pemberdayaan, misalnya ikut sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau untuk sosialisasi dari bapak-bapak atau laki-laki hebat yang ada di desa itu, bagaimana caranya kita memperlakukan perempuan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang di desa sudah punya dana desa dengan berbagai bidang, baik pembinaan, pemberdayaan, pembangunan, dan sebagainya. Gitu. Jadi dengan adanya program-program. Nah, kalau untuk mengenai program ini, Bu Debbie, program apa nih, Bu Debbie? Kalau boleh tahu nih, Bu Debbie, sudah berapa lama Ibu Debbie di Kecamatan Karangtinggi? Nanti 9 Desember saya 3 tahun pas. 3 tahun, wah, tanpa terasa ini Bu ya. Sudah 3 tahun di Bengkulu Tengah, Kecamatan Karangtinggi ini. Nah, untuk program-program dari Bu Debbie, seperti misalnya fokus ke perempuan, nah seperti apa nih langkah-langkah itu juga yang sudah dilakukan dari Bu Debbie sendiri? Jadi kalau untuk kegiatan program, karena kebetulan di desa sudah punya kegiatan ya mengintervensi dana desa dari pusat. Jadi program-program untuk perempuan khususnya seperti yang saya sampaikan tadi untuk ketahanan pangan. Di ketahanan pangan itu kan kita memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di desa. Dan saya terus terang saya mengutamakan perempuan karena supaya apa? Supaya perempuan-perempuan hebat yang ada di kecamatan saya itu ya menjadi kuat untuk menjalani kehidupannya. Jadi, nah terus untuk kegiatan ketahanan pangan saya selalu libatkan kelompok perempuan. Bagaimana pemerintah desa dapat memberdayakan perempuan tersebut, termasuk juga mengurangi ya aktivitas di rumah saja, gitu kan? Termasuk juga pemuda-pemudi yang ada di desa yang mengurangi mereka menggunakan gadget, betul ya. Dengan aktivitas-aktivitas yang ada di desa, mereka menjadi aktif, kreatif, dan inovatif gitu kan, untuk sama-sama dengan pemerintah desa membangun desa mereka masing-masing. Betul. Jadi jangan hanya terpatok di rumah aja gitu, apalagi yang anak muda sekarang kan penggunaan sosial media sangat tinggi sekali. Nah, lebih baik dari Ibu Debbie ini mengajak anak-anak muda ini, ayo kita berkontribusi nih, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, kalau dari masyarakat setempat, Ibu, gimana respon mereka terhadap apa yang sudah Ibu Debbie lakukan, mengajak dari para ibu-ibu di sana dan juga anak-anak muda yang ada di Kecamatan Karangtinggi ini? Alhamdulillah, kalau untuk program kegiatan yang sudah kita lakukan di Kecamatan Karangtinggi, khususnya di desa-desa, antusias masyarakat itu luar biasa. Itu apalagi di ibu-ibu ya, perempuan-perempuan. Karena kalau kita berbicara masalah bapak-bapak, mereka sudah punya aktivitas sendiri-sendiri. Sudah punya aktivitas rutinitas yang memang ya pekerjaan rutin gitu kan. Ya baik itu mereka ke kebun, ke sawah, ataupun ke PT gitu kan, sebagai karyawan PT. Nah, untuk ibu-ibu yang di rumah ya kami selalu buat. Seperti kemarin di salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangtinggi, kita buat pelatihan bagaimana membuat kue, ya, membuat kue, roti, dan sebagainya. Kita undang lembaga yang memang menangani teknis ke pembuatan kue.
Akhirnya bagaimana caranya ya perempuan-perempuan hebat yang ada di desa itu bisa membuka UMKM. Oke, Ya, sudah dapat ilmunya, dapat bekalnya, Ya. gitu. Jadi bisa memproduksi sendiri Memproduksi nih, sendiri. kue rumah tangga UMKM. Ya. Dan sekarang sudah banyak juga berarti UMKM yang ada di Kecamatan Karangtinggi ini. Kalau untuk UMKM sudah ada beberapa, sudah ada yang berjalan, aktif sudah ada. Oh, oke. Nah, berarti kan ini juga menandakan bahwa untuk perempuan ini sangat berpotensi sekali dari berbagai macam bidang, Bu ya. Ya. Mulai dari ya masak-masak UMKM, itu juga para ibu-ibu yang bekerja juga. Kalau dilihat dari program pemerintah pun juga sudah tidak ada lagi yang namanya pembedaan gender. Penyetaraan gender sudah dari mungkin puluhan tahun yang lalu sudah dijalankan, Bu ya. Betul. Dari pemerintah pusat untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau dari tanggapan dari Bu Debbie juga nih untuk masalah perempuan kita nih, perempuan khususnya yang menjadi pilar bangsa ini. Nah, dilihat dari ibu-ibu rumah tangga yang memang bisa dibilang, saya lebih baik di rumah aja nih. Mungkin fokusnya mengasuh anak atau juga tidak mau mungkin menyibukkan diri di luar, takut anaknya terlantar nih. Ya, makanya saya sampaikan tadi bahwasannya agent of change itu adalah penghapusan diskriminasi salah satunya. Jadi kita harus berinovasi, mempunyai ide bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia. Oke. Ya. Bagaimana caranya sistemnya, teknisnya kita untuk hidup bahagia, baik itu mencari pekerjaan sendiri atau sekarang sudah banyak home industry. Oke. Tidak mesti keluar. Kalau memang ada tuntutan dari suami kita stay di rumah, ya silakan. Tapi kita bisa dengan menggunakan gadget, ke pemasaran sudah bisa. Betul. Online. Masak di rumah online, Grab antar Benar. atau Maxim antar Betul. atau yang bersangkutan ambil atau kita punya ojek sendiri untuk mengantar. Itu kan sudah meningkatkan ekonomi keluarga kita. Benar. Dengan adanya kegiatan di rumah tapi ya aktif. Oke, apalagi sekarang zaman udah canggih, bisa menjadi afiliator online shop gitu di rumah sambil live gitu, sosial media. Atau nanti barang kita tidak perlu stok di rumah, Bu ya, tinggal order aja nanti bisa dapat fee-nya dari penjualan. Itu juga bisa membuka juga bagi perempuan bahwa perempuan itu memang selain kesibukannya menjadi kewajiban menjadi seorang istri, seorang ibu, juga bisa bekerja untuk membantu kebutuhan di rumah. Betul. Termasuknya. Oke, nah kalau dari Bu Debbie sendiri nih, kalau dilihat dari hobinya kan tadi cerita di awal-awal hobi olahraga nih. Nah, berarti rutin juga mengajak masyarakat setempat, staf-staf yang ada di kantor nih punya jadwal olahraga tersendiri nih, Bu. Betul. Saya kalau di Kecamatan Karangtinggi khususnya setiap hari Jumat ya, kita punya kegiatan rutinitas itu olahraga. Oke. Dikhususkan kepada lansia. Oke, fokusnya ke lansia. Lansia, karena kebanyakan lansia sekarang kan karena umur banyak malas-malasan. Kalau anak muda, otomatis mereka aktivitas mereka aja, mobilitas mereka aja udah aktif. Udah termasuk kan? olahraga itu bergerak tiap hari. Gitu kan. Tapi kami fokuskan dengan lansia. Dengan adanya kegiatan olahraga bersama lansia di setiap Jumat ataupun di hari libur, setiap desa itu selalu melakukan kegiatan tersebut sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, rutin setiap Jumat rutin, ini. Oke, jadi ini juga bisa mengajak para nenek-nenek nih ya, yang biasa di rumah gitu, sibuk di rumah setiap Jumat olahraga gitu di kantor camat, dan juga bisa ya saling ngobrol-ngobrol, jadi melupakan sejenak nih problem yang ada, sehingga itu juga kan bisa membuat ya daya tahan tubuh juga meningkat ini, ketemu sama teman-teman, terus bercengkrama segala macam, hidup menjadi lebih bahagia lagi. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa, ternyata banyak yang sudah dilakukan dari Bu Debbie ini, bagaimana caranya untuk mengajak perempuan-perempuan yang ada di sekitar, khususnya yang ada di Kecamatan Karangtinggi, untuk menjadi pilar bangsa, karena memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk perempuan ini bisa menonjol. Betul, Bu ya. Betul. Apalagi pada saat Ibu Debbie menjadi seorang camat ini kan banyak sekali nih. Kalau kata peribahasa itu semakin tinggi pohon, nah semakin kencang nih angin badainya. Nah, bagaimana cara Ibu Debbie ini untuk tetap konsisten dan juga fokus ke pekerjaan sehingga untuk ya menyampingkan lah seperti pepatah bilang tadi bahwa semakin tinggi pohon, badai itu semakin kencang nih. Jadi kalau dengan pepatah semakin tinggi pohon, badai semakin kencang itu pasti. Karena di setiap pekerjaan ataupun di lingkungan kita itu ada yang kontra, pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu biasa. Tidak mungkin semua orang mau senang dengan kita. Dan tidak mungkin juga kita memaksakan orang itu untuk senang dengan kita.
Jadi apapun itu pekerjaan kita harus fokus. Dengan program kegiatan, intinya kita sudah mewakafkan diri kita sebagai pimpinan di sana, sebagai camat untuk masyarakat. Jadi kita lakukan saja dengan ikhlas program kegiatan kita, termasuk juga kita membina desa, dan kita jangan lupa bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder yang ada. Nah, jadi dengan ya baik OPD yang ada di pemerintah daerah maupun puskesmas untuk menjaga kesehatan, mutu kesehatan masyarakat kita maupun dengan desa. Jadi tetap fokus dan ikhlas untuk melaksanakan program. Yang tidak senang akan menjadi senang nantinya dengan program kita untuk masyarakat kita gitu. Oke, tepat sekali ya pemirsa, karena kita juga tidak bisa mengajak semua orang untuk senang sama kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah kerja dengan ikhlas, mewakafkan diri untuk mengabdi untuk negara seperti Ibu Debbie ini sudah lakukan. Dan pemirsa Opini, jangan kemana-mana ya, kita akan iklan dulu sejenak, tetap setia di Opini, obrolan pas di sini.